Resep sambal lingkung ikan gabus ala dapur Umi Nunung. Resep sambal lingkung ikan gabus kering khas Palembang, salah satu makanan khas Palembang. Sajian ini adalah mirip abon ikan yang dimasak hingga kering dan berbutir, tetapi tidak berserat seperti abon sapi dan ayam. Sambal lingkung ikan gabus awet disimpan lama untuk perjalanan jauh. Dimakan campuran nasi, ketan juga dijadikan taburan roti tawar, sangat cocok untuk persiapan makan sahur di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari dapur Umi Nunung mau memberitahukan cara pembuatan sambal lingkung yang berasal dari ikan gabus dari Palembang. Sibo.com ini adalah bahan-bahan untuk pembuatan resep sambal lingkung. Di antaranya yakni asam, kelapa parut, gula pasir, bubuk jinten, juga kita sediakan daun salam, laos, bawang putih, jahe dan bawang merah. Nah, dan ini yang paling pokok pemirsa Sibo.com. Nah, ini adalah ikan gabus yang sudah digiling. Ikan gabus digiling, dan juga ini adalah santan ya, bumi. Nah, ini santan yang sudah dicairkan atau santan yang dibukan. Oke. Ini diserundeng atau disangrai di atas kompor. Sekitar berapa menit, Umi? Sampai kering ya? Oke. Langsung ada. Lalu kita rebus ikan gabus Yang sudah digiling nih. yang udah digiling. Rebus sampai Sementara itu direbus, kita siapkan bumbunya. Ini pemirsa. bawang merah, Bawang merah. Apa tuh? Jahe. kencur, Kencur. Oke, maaf, kencur, jahe, dan laos. laos. Oke, pemirsa, setelah bumbu tadi dihaluskan, hasilnya seperti ini. Di blender, dan ini nanti akan dicampur dengan bahan lainnya. Kita tunggu lagi aksi Umi berikutnya. Sementara ikan gabus masih di atas kompor nih. Iya, Sampai kapan ini? sampai matang. Sampai matang atau sampai dia menyatu dengan air ya? Oke. Udah ada kering airnya. Sekitar berapa menit nih? Ini sekitar 10 menit. Oke. Itu untuk dapat apa ini? Kan biar dia ada. Oke. Pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan dulu. Kita Masukkan masukkan dulu ikan ikan dan dulu, kaldunya, kaldunya. air ikannya Mhm. sama kaldu. Kita masukkan ke Wajan. Santan tadi yang sudah di. santan yang sudah dari santan dari satu kelapa yang kental ya. Nah, mulai foto kenal. Boleh ditambah dengan cabai kalau mau. Kalau mau ada rasa cabai. pedas. Oke. Tadi nani kelapa yang sudah disangrai masukkan. Kita sangrai. Terus kita masukkan bumbu bubuknya, tumbar sama jinten. Tumbar sama jinten, bumbu bubuknya dicampur jadi satu, masih di atas kompor. Sampai Tadi nani kelapa yang sudah disangrai masukkan. kita sangrai. Terus kita masukkan bumbu bubuknya, tumbar sama jinten. Tumbar sama jinten, bumbu bubuknya dicampur jadi satu, masih di atas kompor. Sampai dia mengering. Jadi campuran tadi ikan gabus, kelapa kering, dan bumbu diaduk di atas kompor sampai mengering nih ya. 3-4 jam.
jam. Jadi ya. Jadi campuran dari pembuatan sambal lengkung ini yang kita buat sekarang ini adalah untuk menghasilkan seperempat porsi sambal lengkung. Ini bisa dikonsumsi dan ini bisa dipraktekkan di rumah tangga. Bumbu yang kita campur ini disangrai sampai kering nih. Itu berapa jam nih? Kurang lebih 3-4 jam. Nah, kurang lebih pemirsa 3-4 jam Dengan sehingga api yang sedang, nggak boleh dengan terlalu api besar. yang sedang seperti ini. Ini contoh saja pemirsa. Nah, api sedang dan itu disangrai di atas kompor yang dengan api sedang dari berapa jam? 3-4 jam. Oke. Siapkan. Jadi tak jelas dan tak puas dengan kekerasan. Sering. Lalu kita masukkan gula pasir. Gula pasir. Masukkan garam, tadi gula pasir, garam dan asam jawa. Dan asam jawa. Air asam jawa. Air asam jawa. Ini sambil diaduk-aduk, masih di atas kompor dengan api sedang, dimasukkan tadi gula pasir, terus asam jawa, dicampur air. Pemirsa, setelah 3 jam lebih ini sudah mulai kering, sudah jadi hasilnya sambal lengkung ikan gabus. Sambal lengkung ikan gabus. Ya, ya. Tadi makan apa nih? Bubur. Bubur apa? Bubur pakai sambal lengkung. Gimana sih? Enak. Enaknya apa sih? Ceritain. Gurih juga ada apa? Rasa kelapa ikan. Sering makan bubur? Sering kalau makan bubur enaknya dikasih itu. Sambal lengkung. Itu makanan lama ya? Mendingan. Pas mana tuh? Polang. Namanya? Mendingan. Oke, sudah. Untuk saya Nur Fatimah. Nur Fatimah. Ya. Oke, tadi diceritain masak apa sih? Masak sambal lengkung ikan gabus. Itu masakan apa tuh? Masakan khas dari Palembang. yang biasa adanya tuh di hari-hari raya, kayak hari raya Idul Fitri, Idul Adha, bulan puasa, atau momen-momen penting seperti pernikahan. Itu apa yang membedakannya? Uniknya tuh apa rasanya? Karena terbuat dari ikan. Kalau ada sebagian ada ikan tenggiri, nah, kalau kita buatnya dari ikan gabus. Berapa pilih gabusnya? Karena kalau ikan tenggiri itu kan ada itu ikan laut, ada yang alergi atau yang enggak. Kalau ikan gabus kan istilah tadi, kalau yang alergi dengan ikan laut bisa makan juga. Itu bisa dimakan pakai apa? Ini biasanya dimakan pakai ketan, bubur untuk anak-anak bisa pakai bubur. Kalau kita orang dewasa bisa juga pakai nasi yang masih hangat, bisa dipakai makan. Oke, kalau kita jualnya gimana? Kalau kita jualnya seperempat bisa, pakai 1 onan bisa, tergantung berapa orang yang mau beli, biar nggak berat. Yang paling murah berapa tuh? Yang 1 on Kalau ya? yang paling murah 1 on. Berapa tuh? Kita jual 20.000 20.000. 1 on. Biasanya kalau sekali buat berapa banyak tuh terjual? Kalau kita jual sekali buat
dibuat itu bisa 3 kilo ya. 3 kilo berapa orang yang beli? Kalau porsi? yang orang beli bisa 10 orang itu biasa kita jual seperempat. Kalau kita beli yang buat banyak itu biasa yang belinya seperempat. Ada kesulitan nggak dalam proses pembuatan? Dibilang kesulitan ya lumayan ya, soalnya buatnya butuh waktu yang lama, sekitar 3 sampai 4 jam. Antusiasme gimana Bu masyarakat? Karena ini termasuk, kalau saya nggak salah juga, ini termasuk makanan yang udah jarang ada, dingin ya? jarang ada, jadi permintaan itu lumayan lah. Dari Palembang aja atau dari Sumsel? Kalau kita ini baru dari Sumatera Selatan aja. Ini masakan beef sambal itu kebiasaan untuk apa? Misalnya untuk apa acara apa? Biasanya kalau pernikahan itu bisa juga untuk pernikahan, biasa ditaburi di atas ketan untuk acara kawin kayak gitu ya. Katanya tadi untuk dulu pernah di pergi haji. Untuk orang makan di sana kan, orang pergi haji kan, kalau kita orang Palembang susah mencari makan yang pas untuk di mulut kita kan, misalnya tadi pakai